Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morfem Ruslianti, NPM 20220502 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah hasil perikanan. Limbah hasil perikanan merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan industri perikanan di Indonesia, di mana industri pengolahan hasil perikanan sendiri sangat bergantung pada penggunaan air dengan konsumsi mencapai 20 meter per kubik per ton produk dan menghasilkan limbah cair dengan beban organik tinggi. Di sisi lain, limbah hasil perikanan sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar jika dapat dimanfaatkan secara optimal. Sisa hasil sampingan seperti isi perut, cangkang, dan juga bagian lainnya dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti pakan, pupuk organik atau POC, atau produk kreatif lainnya. Pemanfaatan limbah ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan pencemaran, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir dan sentra perikanan. Ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus. Pengolahan hasil perikanan merupakan suatu cara untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memberi daya awet, menambah nilai mutu, serta memanfaatkan sumber daya perikanan secara efektif yang mencakup seluruh ekosistem perairan, termasuk aspek-aspek yang ada, dampak terjadi, serta setiap sektor yang terkait pada perairan, menurut Susilowati tahun 2013. Adapun pengertian dari limbah perikanan yaitu sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas di sektor perikanan, mulai dari penangkapan, penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan juga pemasaran hasil perikanan. Limbah ini pada umumnya dianggap tidak memiliki nilai ekonomi dan seringkali menimbulkan masalah lingkungan jika dikelola dengan tidak baik dalam konteks industri perikanan. Limbah dapat berasal dari sisa-sisa bagian tubuh ikan yang tidak termanfaatkan seperti kepala, sisik, tulang, kulit, sirip, serta cairan dan air bekas proses produksi. Limbah perikanan dapat dibedakan berdasarkan wujudnya menjadi 3 kelompok utama, yaitu limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Limbah padat merupakan limbah yang berbentuk bahan padat dan berasal dari proses pembersihan atau pengolahan ikan. Limbah ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama limbah padat basah, yang kedua limbah padat kering, dan yang ketiga limbah hasil sampingan. Limbah padat basah adalah jenis limbah yang berasal dari industri pengolahan hasil perikanan yang berbentuk padatan dan mengandung kadar air yang tinggi, baik secara alami maupun akibat proses produksi. Karakteristik utama limbah padat basah adalah kandungan air yang cukup tinggi sehingga limbah ini mudah mengalami pembusukan dan menimbulkan bau tidak sedap jika tidak segera diolah atau dibuang dengan benar. Limbah ini terdiri dari bagian-bagian seperti potongan kepala ikan atau udang, sisik, kulit, tulang, duli, trimming atau potongan daging yang tidak digunakan, isi perut, insang, serta karton basah yang ikut terkontaminasi air selama proses produksi. Yang kedua ada limbah padat kering, yaitu jenis limbah padat yang tidak mengandung atau memiliki kadar air yang sangat rendah sehingga bersifat kering dan tidak mudah mengalami pembusukan. Limbah ini biasanya berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengemasan, pembungkusan, dan juga perlengkapan pendukung produksi perikanan yang sudah tidak terpakai dan bersifat non-organik atau minim kandungan air. Karena sifatnya yang kering, limbah ini relatif lebih mudah ditangani dan disimpan dibandingkan limbah padat basah yang mengandung banyak air dan mudah membusuk. Berbeda dengan limbah padat basah, limbah ini berasal dari bahan kemasan dan juga perlengkapan yang tidak mengandung bahan organik basah. Limbah padat kering ini bersifat non-biodegradable atau sangat lambat terurai secara alami, sehingga jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, terutama pencemaran visual dan penumpukan sampah di tempat pengolahan maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya limbah hasil samping, yaitu sisa-sisa bagian dari ikan atau hewan laut lainnya yang dihasilkan setelah produk utamanya yaitu daging ikan diambil atau dikonsumsi ataupun diolah lebih lanjut. Hasil samping perikanan ini umumnya terdiri dari bagian-bagian seperti kepala ikan, kulit, sisik, tulang,
dan bagian lain yang tidak dapat digunakan dalam produk utama. Jika hasil samping perikanan tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menimbulkan masalah lingkungan serius seperti bau tidak sedap, pencemaran air dan tanah, serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Adapun pengolahan limbah padat menjadi produk bernilai, yang pertama diolah menjadi tepung ikan, yakni merupakan sisa olahan hasil perikanan yang tidak dipakai seperti kepala ikan dan juga tulang ikan yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Tepung ikan merupakan salah satu pengolahan yang berasal dari limbah padatan hasil pengolahan perikanan yang umum digunakan sebagai sumber protein pada pakan ikan dalam budidaya karena kualitas proteinnya yang tinggi, asam amino dan asam lemak yang relatif seimbang, kaya mineral dan juga vitamin. Kedua yaitu minyak ikan. Minyak ikan ini dihasilkan dari limbah filet ikan, yaitu dengan memanfaatkan kepala, tulang, isi perut, kulit, sirip dan juga belly flap, di mana produksi minyak ikan diawali dari persiapan bahan baku dan alat, yang kemudian selanjutnya dilakukan pencucian, penimbangan, pemanasan, pengepresan, dan pemisahan ketiga fasa. Kemudian pengambilan minyak kasar, pengemasan, dan penyimpanan. Dan salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah limbah dari ikan patin. Ketiga, silase ikan. Silase ikan ini adalah produk cair yang terbuat dari ikan utuh atau limbah ikan yang diolah melalui proses fermentasi dengan bantuan enzim-enzim pada ikan dan penambahan asam atau mikroba tertentu. Proses ini menghasilkan cairan kental yang merupakan hasil pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga dapat diawetkan dan digunakan sebagai pakan ternak ataupun bahan baku pakan yang kaya protein. Pembuatan silase ikan ini dilakukan dengan dua metode utama, yang pertama kimiawi dan yang kedua secara biologis. Kemudian selanjutnya kitosan. Kitosan ini adalah polisakarida yang diperoleh dari hasil deasetilasi kitin, yaitu senyawa alami yang banyak terdapat pada limbah perikanan seperti cangkang udang, kepiting, rajungan, dan sisik ikan. Kemudian selanjutnya kolagen dan juga gelatin. Kolagen dan gelatin ini adalah dua produk yang dapat diperoleh dari limbah perikanan seperti tulang, kulit, dan sisik ikan. Kolagen adalah protein struktural utama yang terdapat pada kulit, tulang, dan jaringan ikat ikan. Kolagen ini bersifat larut dalam pelarut asam atau basa sehingga dapat diekstraksi dari limbah perikanan untuk berbagai keperluan. Gelatin ini biasanya diekstraksi dari tulang atau kulit ikan melalui proses perendaman dengan larutan asam, seperti asam asetat, yang memecah ikatan hidrogen antar molekul tropokolagen sehingga kolagen menjadi gelatin yang mudah dicerna dan larut air. Kemudian yang keenam, pupuk organik. Limbah perikanan dapat diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan juga pertumbuhan tanaman. Pengolahan limbah ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menambah nilai ekonomi limbah perikanan. Jenis pupuk dari limbah perikanan antara lain pupuk organik padat, di mana terbuat dari limbah ikan yang dicampur dengan bahan organik lain seperti dedak padi. Kemudian yang kedua ada pupuk organik cair, yakni dihasilkan dari fermentasi limbah cair atau limbah ikan yang dicampur dengan mikroorganisme efektif dan bahan tambahan seperti molase. Kemudian jenis limbah selanjutnya adalah limbah cair. Limbah cair perikanan adalah sisa air yang dihasilkan dari berbagai proses pengolahan hasil perikanan seperti pencucian, pemotongan, pembersihan, dan pengolahan produk ikan. Limbah ini umumnya mengandung bahan organik yang tinggi seperti darah, lendir, potongan kecil ikan, kulit, isi perut, serta lemak dan nutrien lain yang berasal dari bahan baku perikanan. Limbah cair perikanan biasanya berwarna coklat keruh dan berbau amis yang khas dari bahan organik ikan. Limbah ini juga mengandung partikel padat tersuspensi seperti potongan kecil ikan dan kulit, serta kondensat dari operasi pemasakan dan air pendingin dari kondensor. Limbah cair perikanan berasal dari beberapa proses pengolahan. Yang pertama adalah berasal dari proses pencucian ikan, di mana darah, lendir, dan juga potongan kecil ikan terbuang bersama air cucian. Yang kedua, proses pemasangan atau pengalengan yang menghasilkan kondensat dan air bekas pemasakan. Kemudian yang selanjutnya air pendingin dari kondensor yang ikut membawa bahan organik dan nutrien. Pengolahan limbah cair pada
perikanan. Yang pertama, pengolahan secara biologis aerobik. Pengolahan biologis aerobik pada limbah cair perikanan merupakan salah satu metode utama yang digunakan untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair dengan memanfaatkan mikroorganisme aerobik yang membutuhkan oksigen. Pengolahan biologis aerobik ini menggunakan mikroorganisme aerobik yang menguraikan bahan organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti karbon dioksida atau CO2 dan air, H2O, serta biomassa mikroba. Ada beberapa sistem utama yang digunakan dalam pengolahan biologis aerobik limbah cair perikanan, yakni sistem lumpur aktif, yaitu sistem yang paling banyak digunakan dan efektif dalam mengolah limbah cair perikanan. Sistem lumpur aktif mampu menurunkan BOD hingga 85-95% dengan waktu tinggal hidrolik sekitar 3-6 jam. Sistem ini memerlukan pengadukan yang baik untuk menjaga keseragaman oksigen, bahan organik, dan mencegah pengendapan lumpur di bak aerasi. Kedua, kolam aerasi. Kolam ini berupa wadah terbuka yang diberi aerator untuk memasok oksigen ke limbah cair. Proses penguraian berlangsung secara aerobik dengan bantuan mikroorganisme alami. Sistem ini tergolong lebih sederhana dan biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan lumpur aktif, namun membutuhkan lahan yang lebih luas dan waktu tinggal yang lebih lama. Cocok untuk industri perikanan skala menengah hingga besar dan ketersediaan lahan. Dan yang ketiga, sistem media pertumbuhan, di mana limbah cair dialihkan secara merata ke media berpori yang ditumbuhi biofilm mikroorganisme aerobik. Mikroorganisme pada media ini menguraikan bahan organik saat limbah melewati media. Sistem ini memiliki ketahanan yang baik terhadap fluktuasi beban organik dan operasional yang relatif mudah. Efisiensi penyisihan BOD dapat mencapai sekitar 85 hingga 87 tergantung beban limbah dan desain sistem. Sistem ini memerlukan perawatan media dan juga pengaturan aliran limbah yang baik. Selanjutnya adalah pengolahan limbah cair biologis anaerobik. Pengolahan biologis anaerobik pada limbah cair perikanan adalah proses pengolahan limbah yang memanfaatkan mikroorganisme anaerobik, yaitu mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak tanpa oksigen, untuk menguraikan bahan organik dan limbah cair menjadi produk yang lebih sederhana seperti metana, karbon dioksida, dan biomassa mikroorganisme. Pengolahan anaerobik berlangsung dalam kondisi tanpa oksigen, di mana mikroorganisme anaerobik secara bertahap menguraikan bahan organik kompleks melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, hidrolisis. Yang kedua, asidogenesis atau pembentukan asam organik. Yang ketiga, asetogenesis, dan yang keempat, metanogenesis. Selanjutnya adalah jenis limbah gas. Limbah gas menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 adalah sisa atau buangan yang terbentuk gas dan dilepaskan ke udara sebagai hasil dari suatu kegiatan usaha ataupun proses produksi. Limbah gas ini seringkali tidak terlihat secara kasat mata, namun memiliki dampak signifikan terhadap kualitas udara dan lingkungan sekitar tidak ditangani dengan baik. Limbah gas ini mengandung berbagai senyawa yang dapat mencemari udara seperti karbon monoksida dari pembakaran bahan bakar, amonia, hidrogen sulfida, dan keton yang dihasilkan dari penguraian limbah organik. Senyawa ini biasanya memiliki bau yang khas dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem jika konsentrasinya tinggi. Sumber limbah gas sendiri ada 3. Yang pertama, pembakaran bahan bakar, yaitu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti solar dan juga bensin yang digunakan untuk menggerakkan mesin kapal, generator listrik, dan mesin-mesin di pabrik pengolahan ikan. Yang kedua, proses pengolahan hasil perikanan. Beberapa proses pengolahan ikan seperti pengalengan, pembuatan tepung ikan, dan pengeringan dapat menghasilkan gas yang berbau tidak sedap akibat dekomposisi bahan organik. Dan yang ketiga, penyimpanan bahan baku dan produk. Limbah gas ini juga dapat berasal dari penyimpanan bahan baku ikan atau produk perikanan yang membusuk, di mana gas-gas berbau seperti amonia dan hidrogen sulfida dilepaskan. Ada beberapa pengelolaan limbah gas perikanan, yaitu penggunaan teknologi pengendalian emisi seperti filter, scrubber, dan sistem ventilasi untuk menangkap dan mengurangi gas berbahaya. Yang kedua, pengolahan limbah organik secara cepat dan tepat untuk mengurangi pembentukan gas berbau dan beracun. Dan ketiga, penggantian bahan bakar fosil dengan energi yang lebih bersih untuk mengurangi emisi gas pembakaran.
Dan yang keempat, pemantauan kualitas udara secara rutin untuk memastikan konsentrasi gas berbahaya tetap di bawah ambang batas yang aman. Dampak pencemaran akibat limbah perikanan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Limbah perikanan baik dari kegiatan budidaya maupun industri pengolahan ikan umumnya berupa sisa organik seperti kepala, tulang ikan, dan cairan hasil pencucian. Jika limbah ini tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan juga udara. Limbah organik yang dibuang ke badan air akan terurai dan melepaskan nutrien berlebih seperti nitrogen dan juga fosfor, sehingga memicu eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga berlebih yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian organisme air dan menurunkan kualitas air. Kesimpulan, berbagai metode pengolahan limbah hasil perikanan telah dikembangkan, mulai dari pengolahan fisik, yaitu penyaringan, pengendapan, dan juga filtrasi. Kemudian ada pengolahan kimia seperti koagulasi, netralisasi, dan oksidasi, hingga pengolahan biologis baik secara aerobik maupun anaerobik. Selain itu, limbah perikanan juga dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk organik, pakan ternak, biogas, dan bahan baku industri lainnya melalui proses fermentasi, biokonversi, dan ekstraksi. Pemanfaatan limbah secara optimal tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penerapan teknologi pengolahan limbah yang tepat, pengelolaan terpadu serta peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mewujudkan pengolahan limbah hasil perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengolahan limbah hasil perikanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.